Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Oh, makasih ya Pak Ustadz ya. Iya. Kenalkan dulu Perkenal namanya. ya. Nah, perkenalkan ya Pak Ustadz, nama saya Bu Tasnim. Berasal dari Kota Medan. Tinggal di Medan ya. Iya, tinggal di Medan. Oke, kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu menceritakan kisah keajaiban salawat kepada saya, tapi lewat tulisan ya. Tapi ini saya ingin Ibu menceritakannya lagi lebih detail supaya teman-teman semua bisa mendengarkannya. Baik Pak Ustadz ya. Gini Pak Ustadz, awalnya kan saya bulan berapa ya? Bulan 9 akhir ya kan. Pernah buka-buka YouTube ya kan. Buka YouTube kok muncul ya ATM terisi sendiri gitu. Gitu. Ada terisi sendiri. Terus diabaikan aja, buka lagi, muncul lagi ya kan. Terus saya klik ya kan. Ada testimoni Bu apa yang dari mana ya, luar negeri, tinggal di TKW luar negeri, kok nggak salah di mana kemarin ya, di Bangkok apa di mana ya, pokoknya luar negeri lah. Testimoninya kerja sama orang Tiongkok ya, Tiongkok macam mana kerja begitu. Dia kerja pertama dia nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semenjak dia ngamalkan selawat katanya semua boleh, terus dikasih bonus dari bosnya beratus juta ya kan. Betul apa enggak ya, si penasaran. Terus saya coba lagi ya kan, cobalah dulu siapa tahu yang betul ya kan, ada dikaji benar dari Allah gitu. Memang saya amalkan ya kan, memang saya nggak tunggu sih ya kan, tapi saya amalkan bulan 9 kemarin istiqomah memang Pak Ustadz. Dari bangun malam sampai sholat, sampai subuh lah saya nggak tidur, sampai dapat 5.000 kadang selawat Jibrilnya ya kan. Saya semua baca istighfar, selawat Nabi, setelah sholat subuh nanti baca Yasin, baca Waqiah, terus sholat fardunya saya kerjakan, sholat sunatnya, Ba'diyahnya kan sama tabliyahnya ya kan, saya kerjakan semua. Alhamdulillah memang terkerjain ya kan Pak Ustadz. Ya kok perasasan saya selama ini kehidupan saya tenang gitu, nggak merasa gelisah, tenang, aman, damai gitu ya kan Pak Ustadz ya kan. Setelah saya amalkan, saya pun kan tahu Pak, pernah saya bilang kan saya bekerja di Akuledi, naik sepeda setiap hari ke area setiap hari. Ibu jual Yakult, minuman Yakult gitu? Jual Yakult. Saya bekerja di Yakult hampir 10 tahun. Alhamdulillah, tapi belakangan inilah mengamalkan salawat ini, penjualan saya Pak Ustadz, alhamdulillah naik gratis 10% naiknya, 100% naik. Boleh tahu dulu zaman dulu sebelum ibu mengamalkan salawat, ibu rata-rata penjualan atau pendapatan per hari itu berapa gitu atau per minggu gitu? Rata-rata memang saya kemarin memang 350 dapat sih 350 rata-rata bulanan 350 itu kan udah tinggi besar. Sebelum mengamalkan besar itu biasanya. Sebelum mengamalkan sebelum mengamalkan. Setelah mengamalkan. Tapi belakangan ini sekarang tercapai 450 target saya, 450, 470. Oh gitu. Targetnya naik 100. Alhamdulillah ya kan. Tapi itulah alhamdulillah saya naik, otomatis kan kami naik target pasti naik gaji ya kan. Biasanya gaji saya kan bisa terdapat 33A, 3,5 juta ya, sekarang dapat saya 5 semenjak mengamalkan sholat tadi. Alhamdulillah Pak Ustadz, rezeki saya melimpah ruah di luar sana ya kan. Langganan saya nggak pernah beli Yakult, beli di satu bal kasih 200.000. Ini tuh kakak aja, nggak usah ambil baliknya, itu semua tuh kakak. Banyak kali ini udah nggak apa-apa, pokoknya hari-hari berhari. Alhamdulillah rezeki saya macam apa ya, macam yang seperti air mengalir, seperti air dari tumpah dari langit gitu. Masya Allah ya Allah Tuhanku gitu bilang. Kadang nangis ya kan. Saya ajak keluarga saya pun, adik-adik kakek saya bersalawat sebanyak-banyaknya. Jadi banyaklah kalian bersalawat. Alhamdulillah sebagian udah mengamalkan, tapi mungkin nggak istiqomah orang ini. Iya.
Jadi yang awalnya ibu dulu ragu atau curiga dengan testimoni saya, kayak sekarang udah yakin Bu ya? Yakin, alhamdulillah yakin Pak Ustadz. Nah, pokoknya sekarang pun saya kalau bisa semakin banyak lagi, kalau bisa dapat 10.000 satu hari. Tadi masih banyak impian saya Pak Ustadz gitu. Mulai jualan biasanya keliling jam berapa sampai jam berapa? Kayak saya keluar jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Selesainya nanti jam 12, kalau habis jam 11 ambil lagi ke kantor, jualan lagi, balik lagi ke kantor, balik gitu. Yang penting setoran jam 1 laporan gitu. Nanti sore balik lagi jualan, habis sholat asar, balik lagi jualan asar, nanti jam 6 pulang ke rumah. Jadi sambil ibu jualan sambil baca selawat juga nggak? Iya, saya memang baca. Setiap di sepeda saya nggak pernah lepas. Ketepatan saya pakai masker ya kan. Di sini kan kalau di luar arwah kan masih pakai masker. Jadi mulut kita nggak nampak sama orang komat kamit. Jadi santai aja gitu. Kalau dulu kan takut, kenapa mulutnya komat kamit ya kan. Sekarang udah aman. Karena kita pakai masker nggak tahu gitu. Jadi ibu kan alhamdulillah Pak Ustadz ngambil barang dari perusahaan, terus ibu jual. Jadi dari penjualan itu pun dari penjualan itu pun ibu dapat keuntungan kan? Ada keuntungan harian, ada. Keuntungan penjualan. Ya, langganan rata-rata Pak Ustadz, langganan biasanya beli ini nggak pernah minta balik semenjak melakukan salawat ini Pak Ustadz. Rata-rata semua nggak pernah balik. Beli 3, limpul uangnya, sisa 20 untuk ini, untuk kakak aja baliknya ya. Beli nanti 2, balik untuk kakak aja balik ya. Semua nggak ada minta balik. Jadi keuntungan saya tiap hari itu alhamdulillah Ustadz, untuk belanja saya udah lepas lah. Kalau belanja dulu, kehidupan hari-hari. Kalau dulu nggak kayak gitu ya? Dulu enggak, masih agak sulit jualan, masih ada kadang-kadang kesulitan kita jualan. Sekarang saya udah yakin sama Allah ya kan, biarpun terlambat pergi ke pasar jualan, pergi ke area, ya Allah, ya saya tak habis hari-hari. Nah itulah yang saya amalkan ya Allah. Doa saya dalam setiap hari ya Allah, berilah kemudahan bagi saya ya Allah. Saya mengharap ridho-Mu ya Allah. Ibu sekarang rata-rata satu hari udah bisa mengamalkan selawat berapa banyak? Sekarang karena puasa kemarin kan banyak ini ya kan, banyak tersita waktu kita ya kan. Iya. Agak menurun sedikit, tapi mau saya paksa lagi nanti mau dipaksakan lagi gitu. Sebetulnya lebih 5.000 lah, itu kan 5.000 satu hari. Ini berkurang kemarin kan saya. Ibu setiap malam bangun tahajud ya? Setiap malam udah hampir dari dulu memang suka sholat tahajud. Tapi dulu sebelum nengok YouTube Pak Ustadz, saya nggak pernah istiqomah. Tapi sekarang udah istiqomah semenjak nengok YouTube Pak Ustadz, saya nggak pernah putus lagi. Semenjak pertama nengok YouTube lah akhir bulan 9 kalau salah. Itu sampai sekarang nggak pernah putus sholat tahajud saya, sama sholat duha, sholat sholat tobat, baca waqiah, baca yasin, tuh nggak pernah putus semenjak mengenal YouTube Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Kalau nggak ada itu mungkin hati saya nggak terbuka untuk memperbaiki ibadah saya gitu. Kalau suami ibu juga jual Yakult juga? Ya, dia supir angkot. Ya inilah Pak Ustadz, cerita satu lagi ya Pak Ustadz ya kan. Kemarin memang kami kan punya supir angkot dari dulu, suami saya punya angkot, tapi angkotnya semenjak belakangan ini kami namanya second ya kan, yang udah mulai rusak-rusak, terus tracknya sudah mati, nggak berjalan lagi. Ya, terus? Tahu Bapak tracknya? Nah, udah mati, jadi mengharapkan charteran dipali-pali orang. Oke. Memang sih alhamdulillah selalu adalah charteran ya kan, tapi kalau untuk menarik dia nggak bisa lagi karena motornya karetnya udah mati, terpaksa ganti yang baru. Memang niat saya dulu sebelum saya istiqomah mau sholawat, tujuan saya nomor 1 itu. Ya Allah, saya ingin membelikan suami angkot, ya biarpun angkot yang baru dari showroom, setidaknya masih bagus, ya kan. Tapi dari mana lah mungkin dapat bisa beli angkot, dalam hati uang saya pun nggak punya. Paling sekedar uang berapa juta lah yang ada gaji, berapa lah ya kan Pak Ustadz, untuk kebutuhan hari-hari habis, ya kan. Paling sisa-sisa sedikit lah ya kan. Nah, ya semenjak itulah niat saya, dalam doa saya memang ada niat saya untuk membelikan suami angkot. Ya Allah, bantulah saya pingin sekali membelikan suami angkot, setidaknya pun yang baru, gitu yang bagus lah sedikit ya. Ya alhamdulillah itulah Pak Ustadz, yang ada kemarin itu kawannya meninggal tiba-tiba, nggak sakit, ketepatan nggak jauh dari rumah kami. Menjual angkotnya masih baru, dia nggak pernah pakai, baru ambil 5 tahun ngambil di koperasi ya kan, koperasi angkot ya kan.
baru berjalan 3 tahun. Berarti sisa 2 tahun lagi kan. Nawarkan sama kami, Pak Amir, nah, saya kan Amir ya kan, Pak Amir, Bapak itu mau jual angkut loh, langsung saya malamnya langsung saya ke rumahnya, udah ambil aja ya, padahal saya belum ada uang loh, masih ada uang simpanan sedikit, adalah simpanan saya sedikit-sedikit. Harganya berapa dijual mereka? Berapa mereka jual? Bayar DP-nya aja, yang DP orang tuh kosong dulu kan 70, itulah kayak bayar 70 juta. DP-nya aja sisanya 2 tahun 24 bulan lagi, 2 tahun lagi. Oh, ibu masih nyicil. Berapa per bulannya? Iya, menyicil. Per bulannya berapa? 2.100.000. Tapi ibu merasa sanggup ya membayarnya ya? Iya, saya yakin ya Allah, gila pasti saya mampu lah ya Allah. Mudah-mudahan ya kalau bisa ya kan, ibaratnya kan ini kan masih dikatakan riba ya, hanya Allah yang tahu ya kan. Angsur-angsur gini katakan riba ya kan, kalau bisa ya Allah jangan sampai berutang lama-lama lah gitu, kalau bisa selesai secepatnya itu sama Allah, dan sampai 2 tahun gitu. Terus itu tadi yang 70 juta langsung ada uangnya? Ada memang, bukan uang saya, ada yang nawarkan, mertua ngasih uang, tiba-tiba udah pakai dulu uang ini, ada ipar ada 10 juta uangnya, pakai dulu uangku 10 juta, pokoknya pakai dulu, nah cepat bayar panjar dulu sana. Datang memang saya ada simpanan sedikit Ustadz, ada barang-barang saya sedikit ada, itulah saya jual. Saya nggak berhati menjualnya, langsung saya jual mendapatkan uang 70 juta tadi. Jangka seminggu, ya alhamdulillah kami bisa bawa pulang angkotnya tadi harga 70 juta. Ya Allah Tuhan, syukur alhamdulillah ya. Sepeda nangis saya di jalan sambil naik sepeda. Ya Allah, ini mungkin keajaiban Allah, ya Allah kasih sama keluarga saya gitu. Tanpa disadari, inilah hasilnya yang selawat yang saya lakukan setiap harinya, yang saya lakukan setiap habis tahajud minta sama Allah, inilah mungkin hasil tanpa disadari. Saya nggak nyangka loh Ustadz akan bisa membeli angkot itu tadi, karena kan nggak ada niat, memang pertama niat, cuman nggak akan nyangka ada di belakang rumah kami ada jual angkot yang baru masih mulus, belum pakainya 3 tahun, dia pun nariknya sebentar saja, nariknya pagi jam 10 udah pulang dan masuk di garasi mobilnya, masih mulus kali mobilnya, masih bersih kilat kali, seperti baru dari showroom. Masya Allah. Masya Allah, senang kali Allah. Aku bilang, itulah kan dia. Aku bilang sama suami, banyak-banyak bersalawat. Aku bilang, ini dimudahkan Allah semua. Aku bilang, masa keluarga saya ajak juga, sama kakak ya kan. Kalau bisa banyak-banyak bersalawat lah. Kita nggak akan merasa susah hidup ini. Saya bilang gitu Ustaz. Tapi kalau kawan-kawan belum berani saya ajak, kawan-kawan kerja ya kan, tapi takutnya dikirainya sombong pula, takut nggak berani. Sebenarnya pingin kali ngajak-ajak orang itu berselawat sebanyak-banyaknya. Kita punya orang sombong pula. Nanti kalau ditengok orang itu ibu lebih sukses lagi kan, udah berubah semuanya, baru nanti mereka tanya itu, ibu apa resepnya itu kok bisa cepat kali meningkat? Memang belakangan ini orang sudah bertanya, ibu ini kok apa rahasianya Bu? Pandemi penjualan ibu meningkat katanya. Susah gini orang-orang, penjualan ibu meningkat semua. Ya alhamdulillah Ustadz, naik berapa persen saya penjualan saya di kantor semua. Ya alhamdulillah, nggak tahu, macam mimpi memang Ustadz. Saya nggak nyangka kok bisa. Kemarin dia sudah khawatir, kami ada kontes, pencapaiannya 450. Saya angkat tangannya Mbak Ceko ya kan admin, saya nggak sanggup lah. Tapi pikir-pikir, ngapain pula bilang nggak sanggup? Kita kan ada Allah dalam hati ya kan. Pasti saya jalani ya Mbak, sabar ya Mbak ya, bilang. Alhamdulillah sampai saat tertutup buku nanti sampai tercapai nanti, bilang gitu. Alhamdulillah kita tercapai targetnya gitu. Alhamdulillah untuk melewati target. Makanya orang-orang kan terheran. Kalau anak-anak ibu udah besar-besar semua atau ada masih kecil? Enggak, anak saya masih 1 Ustaz, umurnya 11 tahun, masih kelas 6 SD. Inilah mau tamat SMP, mau tamat kelas 6 masuk SMP. Laki-laki. Oh gitu. Jadi kalau ditinggal udah karena bisa ya. Udah sama neneknya ditinggal Ustaz. Alhamdulillah neneknya pun baik sayang sama dia dan mengurus dia. Pagi mamanya kerja, malam tak pulang ke rumah gitu. Itulah Ustaz, begitu beruntungnya mengenal selawat tadi Pak Ustaz. Kalau bisa sebanyak-banyaknya lah Pak Ustaz, betul-betul kata
ada kan bilang Pak Ustadz banyak-banyak berselawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak selawat Nabi, apa yang kita dapat dibaca sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah semua. Nggak pernah merasa, saya memang nggak pernah sekarang belakang ini Ustadz, nggak pernah merasa susah hidupnya, senang, enjoy aja gitu, nggak pernah merasa khawatir kayak ini kemana gini-gini, nggak pernah. Masya Allah. Terus mudah-mudahan kalau boleh tahu apa Ibu Mbak masih ada nggak cita-cita yang belum tercapai gitu, mungkin ingin hajatnya biar Allah, biar kita doakan sama-sama biar mudah-mudahan tercapai gitu. Masih banyak ya Ustadz ya, saya kan satu belum punya rumah ya, mudah-mudahan gitulah rencana saya ya Allah, dengan bersalawat ini mudah-mudahan Allah mudahkan. Seperti inilah Ustadz, seperti orang jual angkot ini, kami nggak nyangka kami membeli angkot ibu ini, tiba-tiba ada nawarin angkot, suruh beli angkot dia, masih cantik. Maunya saya pingin kayak gitu Ustadz. Siapa tahu ada beli orang jual rumah yang murah, yang pokoknya ya, yang terjangkau lah sama kita. Tapi rumahnya bagus gitu. Rumahnya bagus gitu. Bisa ditempatin nggak jauh ke pinggir-pinggir kota sana ya kan gitu. Ini kan kami ibaratnya masih tinggal di kota Medan, di pusat kotanya. Kalau pinggir jauh-jauh kan susah bekerja. Iya. Insya Allah dengan salawat semua bisa Ibu capai, mudah-mudahan. Kan kita nggak tahu ya Pak Ustadz, siapa tahu tetangga kita ada jual rumah yang kecil-kecil yang biasa-biasa, harga-harga masih terjangkau ya kan Bu, rumah saya mau dijual, belilah Bu, katanya kan. Itu maksud saya Ustadz. Maunya gitu ya, itu yang saya harapkan sekarang Pak Ustadz, punya rumah, tahu nggak usah di jauh-jauh di pinggir-pinggir sana, karena saya bekerja di kota, jadi nggak jauh gitu, nggak susah dia gitu. Kalau jauh-jauh pinggir sana kan susah jadinya. Masya Allah. Iya, semoga mudah-mudahan Bu, kalau Ibu istiqomah dan semuanya satu keluarga juga rajin bersalawat, mudah-mudahan itu nggak lama lagi Bu punya rumah sendiri. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ya memang niat saya Pak Ustadz pernah menengok melihat yang testimoni di mana ya, banyak lah pokoknya dari awal sampai pokoknya banyak saya lihat Pak Ustadz testimoni yang dari Bali, dari Jawa Tengah, dari mana-mana saya lihat tiap hari. Ulang buka YouTube ya kan. Kok bisa ya, pasti saya bisa testimoni kayak ibu ini. Ya mudah-mudahan bisa Pak Ustadz ya kan. Jangan 6 bulan deh ya, 6 bulan kan. Saya akan pasti bisakah saya kayak ibu ini bisa testimoni gitu. Dan mati alhamdulillah bisa kan Ustadz. Ya bisa lah, ini buktinya saya wawancara sekarang. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Saya kemarin hari itu memang saya tunjukkan saya akan bisa testimoni kayak mbak-mbak yang banyak-banyak ini. Kan tiap hari testimoni ibu-ibu, ada satu bapak-bapak ya kan pegawai negeri, hidupnya kaya raya kan, dengan setiap hari berselawat, punya mobil, punya rumah, punya semua, hidupnya tenang, damai. Saya pengen gitu Pak Ustadz. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya Allah bantu keluarga. Saya terutama pengen bantu keluarga Pak Ustadz. Amin. Ya, ingin saya bantu keluarga yang membutuhkan pertolongan. Masih ingin membantunya Pak Ustadz. Iya. Masya Allah Ibu, terima kasih sekali ya sudah berbagi cerita. Iya Pak Ustadz, sama-sama Pak Ustadz. Doakan juga saya Pak Ustadz tetap bisa istiqomah ya Pak Ustadz. Kalau bisa saya amalkan sebanyak-banyak selawat. Iya. Lain kali Ibu kalau ada cerita lagi, Ibu kalau misalnya ada cerita lagi nanti keajaiban lagi, Ibu kasih tahu lagi ke saya ya. Iya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi testimoni dari Ibu siapa tadi? Dari Kota Medan ya. Alhamdulillah awalnya beliau ini yang ragu karena video saya selalu muncul di beranda beliau. Ini beneran gak sih? Tapi karena penasaran ditonton, akhirnya mencoba sendiri dan akhirnya merasakan sendiri keberkahannya gitu. Nah, oke teman-teman yang belum punya buku ini, buku Selawatin Aja, di tempat saya masih ada stok. Silakan teman-teman langsung mengorder bukunya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Dan teman-teman juga yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat juga bisa mengirimkan testimoninya ke nomor yang tadi ke 0812 771 62904.
Saya juga punya tasbih digital, jadi kalau misalnya mau order buku ini plus tasbih digital juga boleh. Atau kalau mau beli tasbih digitalnya aja juga nggak apa-apa. Caranya gampang ya, kalau mau order buku atau mau order ini, tinggal kasih tahu aja kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili. Nanti biar kita langsung cek berapa ongkos kirimnya. Dan teman-teman nanti langsung bisa kasih transfer harga buku plus ongkos kirim. Oke? Dan teman-teman yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Brunei, dimanapun Anda berada juga bisa order buku ini dengan sangat mudah sekali, tinggal order aja lewat WA yang tadi. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.